Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini kita akan ngebahas lagi ya bagaimana cara untuk mengatasi indikator suhu vario yang nyala merah masku ya. Bisa kalian cek ya, ini tadi udah kita hidupin dan indikator suhunya nyala ya. Ini sekitaran 30 menitan. Kalau dipakai jarak tempuh ya sekitar 15 kiloan ya masku ya, udah nyala kembali. Dan penyebabnya dari apa? Seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab indikator suhu vario 125 nyala merah masku ya. Ini yang pertama-tama ya harus kalian cek adalah pada bagian depan ini ya masku ya, pada bagian leher depan ini. Kalau indikator kalian nyala terus pada bagian depan lehernya ini ada rembesan radiator seperti ini, udah bisa dipastikan kalau water pump kalian itu bermasalah masku ya. Bermasalahnya dari apa mas? Bermasalahnya bisa jadi dari seal mechanical-nya yang udah aus, yang bocor ya, gak bisa nahan tekanan air radiatornya. Terus yang kedua bisa dari seal covernya aja ya masku ya. Tapi kebanyakan kalau udah masa pakai antara 5 tahun lebih, itu biasanya dari water pumpnya masku ya yang bermasalah. Terus kemarin juga banyak juga yang nanya ya masku ya, kalau water pump ini sebenarnya masih bisa diperbaiki atau enggak sih mas ya. Ya saya jawab aja ya di video ini, sebenarnya masih bisa ya masku ya, asalkan ya dalam tanda kutip kipas water pumpnya masih bagus ya, atau as water pumpnya itu masih bagus dan nggak keropos. Terus dicek juga covernya masih bagus semuanya ya, jadi cuma ganti sealnya aja, seal covernya sama seal mechanicalnya udah beres masku ya. Sebenarnya itu masih bisa diakalin, tapi dicek dulu ya aja kondisinya masku, nggak bisa mastiin. Kalau diganti seal mechanicalnya tapi kondisi as water pumpnya itu aus atau rusak ya percuma ya masku ya, nggak bisa maksimal hasilnya. Soalnya apa ya, butuhnya itu asnya itu bagus masku. Kalau diganti seal kan otomatis kan harusnya bisa normal kembali kalau asnya bagus ya. Kalau asnya nggak bagus ya pasti akan bocor lagi dan indikator suhu pasti akan nyala kembali masku ya. Dan di kasus motor ini ya masku ya yang kita tanganin ini, ceritanya udah pernah dibongkar masku ya, tapi udah lama masku, hampir 1 tahunan. Terus akhirnya kumat lagi masku ya. Terus kita lakukan pengecekan ya, dan beliau mintanya itu ganti 1 set biar awet ya. Soalnya kan beliau udah diperbaiki tapi jangka waktunya pemakaiannya cuma 1 tahun, terus akhirnya trouble lagi. Nah beliau ingin yang set IC aja mas, biar jangka panjangnya itu biar enak. Nah oke, kita lanjutkan ya masku ya. Untuk pembongkarannya juga cukup simpel dan mudah ya masku ya. Sebenarnya untuk ngelepas radiatornya ya cukup gunakan kunci T8 untuk ngelepas covernya. Terus ada 4 baut 10 kita lepas dengan menggunakan T10. Terus kita gunakan tang untuk ngelepas apa namanya, klem selang radiatornya ya, ada 2 atas bawah, dan terakhir ada 3 baut pengikat water pump ya masku ya. Nah ini adalah proses pelepasan songket T nya ya, atau songket bypassnya, atau apa namanya, jalur bypassnya masku ya, dengan menggunakan kunci T8 masku ya. Untuk penampakan water pumpnya sebenarnya untuk vario all ya, atau vario 125 dari generasi pertama sampai generasi yang terbaru ini sebenarnya sama semuanya masku ya. Untuk coolernya kita cukup 1 botol aja ya, udah lebih malah. Untuk water pump ini kita pakai yang KWN ya masku ya. Ini kenapa kita pakai KWN ya, harganya lebih murah masku ya. Sekitar 250k untuk harga sekarang, tapi nggak tahu ya kedepannya mungkin ada kenaikan harga spare part juga. Soalnya barangnya juga udah mulai langka untuk water pump yang KWN ini. Kalau untuk yang KW berapa mas harganya? Ya nggak sampai segitu ya mas ya, sekitar ya 170-180k untuk yang KW ya mas ya. Terus banyak juga yang nanya ya, untuk perbedaan water pump yang orisinil sama water pump yang KW itu dimana mas ya? Ini saya jelaskan sedikit ya. Untuk water pump yang orisinil kan perbedaannya ada di bearingnya ya mas ya, atau lakernya.
Kalau lakernya yang punyanya orisinil nggak ada covernya, terus build quality-nya juga lebih bagus ya karena orisinil. Sedangkan yang untuk KW itu ada tutup covernya, itu adalah contoh aja ya Mas ya, contoh sekilas saja untuk kalian mengetahui apa water pump ini orisinil atau bukannya Mas ya. Oke Masku, ini udah kelepas semua, langsung aja kita cek ya Masku ya. Terus kalau kalian ya punya kendala di motor vario kalian yang indikator suhunya nyala, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar aja ya. Insya Allah akan saya bantu jawab sebisanya Masku ya. Kemarin juga banyak ada yang nanya ya di kolom komentar, Mas udah ganti water pump, terus udah ganti termostat, tapi indikator suhunya masih nyala. Nah, di sini saya juga akan mencoba menjawabnya juga ya Masku ya. Nah, ini pertanyaan pertama adalah yang saya tanyakan adalah, apakah ada rembesan lagi ya? Kalau ada rembesan lagi, ya kemungkinan indikator suhunya nyala dari rembesan itu. Karena apa? Air radiatornya kan kurang Masku ya, otomatis pasti kurang, dan pada saat posisi panas air kan ada tekanannya Masku ya di mesin, akhirnya ada kayak ruang semacam gelembung. Nah, itu yang mengakibatkan indikator suhunya nyala ya Masku ya. Indikator suhu nyala pasti ya, indikator suhu nyala itu pasti karena kekurangan air radiator, intinya seperti itu Masku ya. Terus ada yang nanya udah ganti water pump dan termostat tapi masih tetap nyala ya Masku. Kemungkinan ada dua ya Masku ya. Kalau nggak water pumpnya yang KW atau yang bukan yang original, itu bisa juga loh Masku ya. Kondisi water pumpnya nggak bocor, terus nggak ada rembesan, nggak ada kendala lah intinya, dilihat dari luarnya. Tapi seal mechanical-nya nggak bisa nahan tekanan Masku. Jadi kayak semacam gimana ya, water pump itu nggak standar itu loh, nggak normal. Jadi itu adalah salah satu penyebabnya ya, atau gebrosnya itu loh Masku ya, itu. Terus untuk termostat sendiri, kalau termostat buntu itu jarang sekali saya menemukan kasus seperti itu ya Masku ya. Rata-rata untuk termostat yang bermasalah itu di kisaran antara pemakaian 5 tahun ke atas Masku, itu baru ada masalah. Kalau di 5 tahun ke bawah ya itu kemungkinan nggak ada masalah di termostatnya ya, kemungkinan ya dari selang-selangnya aja ya Masku sama water pumpnya. Kalian juga pasti udah tahu ya, selama saya ngupload video untuk trouble Vario 125 yang indikator suhunya nyala kan rata-rata kebanyakan cuma dari water pumpnya aja kan Masku ya, water pumpnya yang bermasalah. Terus kalau untuk termostat ya cuma 1-2 video aja ya yang saya upload ya, itu pun ya karena jarang ya Masku ya. Terus bagaimana cara mengetahui Mas kalau termostat itu masih bagus atau enggak? Nah, sini juga akan jelaskan ya Masku ya. Tapi ada syaratnya ya Masku ya. Syaratnya itu gampang sekali ya. Syaratnya itu cukup subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng ya, agar kalian nggak ketinggalan ya updatean seperti ini, biar kalian nggak gimana ya. Aduh, nggak itu namanya apa, nggak ketinggalan lah intinya. Oke, saya jawab langsung aja ya. Sampai mana tadi? Oh ya, bagaimana cara ngatasinya Mas ya? Ngatasinya atau mengetahui termostat itu bekerja dengan baik atau enggak, atau termostat itu udah ganjelan apa enggak. Caranya cukup mudah kok Mas ya sebenarnya. Cukup kalian buka tutup radiatornya aja. Lihat ya sirkulasi putaran air radiatornya yang ada di dalam radiator. Itu putarannya itu tenang apa cepat ya. Kalau cepat otomatis termostatnya udah ganjelan dan itu pasti bermasalah kan. Oke, bagi kalian yang kepo ya untuk dalemannya water pump seperti ini ya Masku. Ini kayaknya masih bagus sih Masku ya, tapi beliau minta gantinya satu set ya enggak masalah sih Masku ya. Ini kipasnya masih bagus, terus asnya kayaknya juga masih bagus ya. Ya cuma kendalanya di seal mechanical tadi kayaknya Masku ya, yang agak rembes ya. Untuk saluran pembuangannya, nah ini Masku ya, bahaya Masku ya, saluran pembuangannya ini tertutup sama kotoran. Nah, ini penyebabnya apa Mas ya? Penyebabnya dari kotoran tadi, yang kotor ya, kotoran tadi yang menutup saluran pembuangan ya. Efeknya parah nggak Mas ya? Efeknya parah ya. Soalnya apa? Saluran pembuangan ini fungsinya untuk ngebuang ya sisa air radiator.
Fungsi untuk saluran pembuangan adalah membuang sisa ya, atau ada kebocoran di seal mechanical-nya, akhirnya dibuang lewat saluran pembuangan itu tadi. Terus saluran pembuangan juga berfungsi sebagai indikator ya Mas, indikator water pump ini masih bagus apa enggak. Kalau water pumpnya masih bagus pasti akan kering, tapi kalau ada kendala pasti akan ada rembesan ya Mas ya. Apabila water pump ini saluran pembuangan water pumpnya ini dibuntu, otomatis akan masuk ke mesin. Kok bisa masuk ke mesin Mas ya? Itu kan langsung berhubungan dengan bearing ya Mas ya. Dari saluran pembuangan dari as langsung ke bearing. Nah, semisal kalau saluran pembuangannya ini ditutup, otomatis langsung masuk ke bearing. Nah, kalau udah masuk ke bearing akan ngerusak bearing dan masuk langsung ke mesin. Nah, itu adalah salah satu penyebab ya Mas, penyebab air radiator bercampur dengan oli mesin. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya Mas. Ada yang nanya kemarin juga, Mas, nggak ada rembesan tapi kok air radiatornya habis terus. Terus saya tanya, olinya bertambah apa enggak Mas? Dicek ternyata wah bertambah Mas. Waduh, ini harus diganti Mas water pumpnya Mas, atau diperbaiki Mas water pumpnya biar nggak ada kendala di mesinnya Mas. Soalnya bahaya juga ya Mas ya, kalau oli bercampur dengan mesin, oli bercampur dengan air radiator, oli bercampur dengan mesin. Sorry, kalau oli bercampur dengan radiator itu sangat bahaya Mas, di mesin itu jelek intinya, dapat merusak mesin lah intinya. Oke, seperti biasa ya, habis ini langsung kita tes. Kalau udah kepasang semuanya, kita tes dengan menggunakan scanner ya Mas ya. Kenapa saya selalu menggunakan scanner ya agar lebih presisi aja ya Mas ya, biar kita tahu juga suhu mesinnya berapa, suhu air radiatornya berapa, terus termostatnya ini bekerja dengan baik atau enggak ya, kita akan cek dengan menggunakan scanner tadi ya Mas ya. Kalau pakai alat manual apa bisa Mas? Jawabannya bisa aja. Dengan cara apa? Dengan cara memegang selangnya aja Mas ya. Kalau selang atas sudah panas terus selang bawah masih dingin, berarti termostat belum bekerja Mas ya. Sirkulasi air radiatornya masih diputar di saluran bypass saja atau di bagian silinder head saja, masih belum turun ke silinder block dan belum masuk ke radiator yang bagian bawah Mas ya. Kalau seandainya udah kalian nyalain lama terus kalian pegang selang bawahnya masih dingin, ya otomatis termostat kalian yang bermasalah ya Mas. Tapi kalau seandainya udah dinyalain lama terus kalian pegang selang atas sama selang bawah sama-sama panas, ya berarti itu termostatnya udah bekerja dengan normal Mas ya. Tapi jangan sekali-kali ya membuka atau mengisi air radiator pada saat posisi mesin panas ya. Itu sangat beresiko ya Mas, soalnya bisa gebros itu air radiator muncrat Mas ya. Kalau dingin nggak apa-apa, tapi kalau panas ya bahaya Mas ya. Ini udah kepasang semuanya Mas ya, ini udah kepasang semuanya, tinggal kita rapiin sedikit-sedikit ya Mas ya. Terus habis ini kita langsung menggunakan scan aja ya Mas ya. Ini udah bisa dilihat ya, ini temperatur air radiatornya 69 derajat Celcius. Untuk voltase sensor ECT nya normal ya, 1,09 volt. Kita tunggu agak lama dulu ya Mas ya, sekitar 5 menitan, apakah dianya mau naik ya, naik dengan normal. Terus dianya mau suhunya kalau udah sampai 90 derajat, apakah akan lebih dari 100 derajat atau turun di 90 dan 80 derajat lagi. Soalnya suhu ideal kerjanya itu sekitar 90-80 derajatan Mas ya. Ini kita cek juga altitude-nya, waduh agak lemah sedikit Mas ya. Nanti kita akan coba riset aja ya sekalian ya, kita coba riset terus kita akan coba lihat hasilnya, apakah altitude-nya udah kembali normal lagi atau enggak Mas ya. Ini radiatornya udah mulai naik ya, 72 derajat. Dan kemarin juga ada yang nanya loh Mas ya, kemarin udah ada yang nanya, Mas sebenarnya untuk termostat ini ngebuka fullnya itu di suhu berapa sih Mas ya? Kalau ngebuka full Mas itu suhunya di 100 derajat Celcius Mas. Kalau suhu temperatur air radiatornya udah nyampe 100 derajat Celcius,
itu termostat akan ngebuka full Masku ya. Jadi kalau seandainya ya suhunya di atas 100 derajat berarti termostatnya nggak bisa ngebuka ya, atau nggak ngebuka full. Itu adalah salah satu penyebab juga ya indikator suhunya nyala, atau water pump kalian jebol aja. Udah ganti water pump tapi masih jebol aja, udah ganti water pump 3 kali jebol 3 kali. Waduh, ini water pumpnya ternyata bukan Mas ya, ini penyebabnya cuma dari termostat aja. Jadi penting bagi kalian ya untuk mengecek kondisi motor kalian, jangan sampai telat air radiator. Kalau telat air radiator ya resikonya seperti ini ya Masku ya. Toh air radiator juga sangat murah kok Masku ya, nggak sampai 20.000. Kalau sekarang sih sampai ya. Updatean kemarin harganya naik Masku ya, untuk air radiator orisinil sekitar 20 ribuan sekarang ya. Oke, masih anteng aja di 79 derajat. Ini kita coba gas sedikit ya di RPM 4000. Oke, udah mulai 80 derajat. Apakah mau naik terus ya? Nah, untuk kalian ya yang kalau punya kendala di motor kalian ya silahkan tinggalkan di kolom komentar aja ya Masku ya. Kalau indikator suhu kalian nyala, bagaimana cara ngatasinya? Sebenarnya udah saya ulang-ulang sekali ya, udah saya bolak-balik buatin video untuk tentang ini biar kalian paham Masku ya. Karena saya membuat video ini sesimpel mungkin ya dan sesederhana mungkin agar kalian yang awam aja bisa mengerti loh Masku ya. Jadi intinya gini Masku ya, indikator suhunya nyala itu diapain sih Mas ya? Pertama-tama harus kalian cek dulu air radiatornya ya. Kalau air radiatornya kurang silakan kalian tambahin. Terus kalau udah ditambahin masih nyala, nah proses keduanya kalian cek ya apakah ada rembesan air radiator pada bagian leher depan knalpotnya ya Masku ya. Ataupun bisa juga dari selang-selangnya juga ya, kalian cek aja. Kalau ada rembesan ya otomatis harus diperbaiki dulu ya Masku ya, harus diperbaiki rembesan tersebut sampai nggak ada rembesan. Kalau udah nggak ada rembesan masih nyala lagi, nah itu adalah step ketiga ya. Step ketiga itu pengecekan termostat Masku ya, pengecekan termostat. Jadi coba kalian lepas termostatnya, terus kalian rebus termostatnya ya. Terus di dalam termostat kan ada katup ya Masku ya. Nah katup itu kalau udah terbuka penuh di suhu 100 derajat itu berarti normal Masku ya termostatnya. Kalau nggak bisa ngebuka ya berarti dari termostat kalian yang bermasalah Masku ya. Jadi harus dilakukan penggantian. Untuk termostat sendiri apa bisa diakalin? Jawabannya bisa sekali Masku. Di dunia otomotif apa yang nggak bisa? Semuanya bisa. Caranya gimana Mas? Caranya ya diganjel aja Masku, tapi itu enggak saya sarankan ya Masku ya. Soalnya kan kalau diganjel kan otomatis gimana ya, untuk fungsi kerjanya itu kurang bagus dan saya rasa nggak aman lah untuk mesin. Jadi langkah lebih baiknya di standar atau normalkan aja. Kalau untuk motor bore up Mas, gimana Mas? Kalau untuk motor bore up biasanya untuk selang bypassnya udah nggak pakai T ya Masku ya. Jadi kalau kalian pesen semacam selang untuk racing itu kan nggak ada T-nya ya, atau nggak ada klem-klemannya. Jadi dari water pump langsung menuju ke radiator, nggak ada saluran bypassnya kecil gitu, nggak ada Masku ya. Oke Masku, udah 93 derajat nih Masku ya. Apakah mau ke 100 derajat atau turun lagi? Kita akan coba lihat Masku ya, apakah mau turun atau malah akan naik. Kalau malah akan naik ya otomatis termostat ini bermasalah Masku ya. Tapi kalau turun ya berarti udah normal ya Masku ya, termostat udah bekerja dengan normal. Oke, masih di 92 derajat, 93, masih anteng aja di sini Masku ya. Berarti termostat mulai bekerja nih Masku ya, mulai ngebuka nih Masku. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, udah turun nih Masku ya, udah turun di 90 derajat Celcius.
Berarti ini termostatnya bekerja ya Masku ya. Tadi kan 93, sekarang menjadi 90 derajat, bahkan turun lagi Masku ya di 89 derajat. Jadi ini udah normal semuanya ya Masku ya. Kita cekin juga nggak ada rembesan di water pumpnya lagi. Mungkin ya ada sisa-sisa, nanti kita akan bersihkan ya Masku ya. Yang terpenting di temperatur air radiator ini Masku ya udah mau turun, ini udah bagus, berarti nggak ada kendala. Di standby di 89-90 derajat Celcius, berarti ini normal ya Masku ya. Termostatnya udah bekerja dengan normal dan nggak ada kendala lagi Masku ya. Oke Masku, kalau kalian punya kendala di motor Vario 125 kalian yang indikator suhunya nyala, silakan aja ya, tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab sebisanya Masku ya. Nggak usah sungkan-sungkan Masku. Wah, ya kita anggap aja saudara sendirilah Masku ya. Oke Masku, ini adalah step terakhirnya ya. Udah kita habis ini, coba kita reset aja, terus kita lakukan pengecekan ulang lagi Masku ya. Tapi kayaknya nggak perlu deh, ini udah normal kembali semuanya dan udah nggak ada rembesan. Dan saya akhir video ini ya Masku ya, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Oke, see you.